Susuk Mayat Nini Bogem Part ke-10. Sadiman merawat wanita malang itu setiap hari. Kaki kiri yang sudah buntung dilumuri rempah-rempah agar lukanya cepat pulih. Setiap hari ia mengganti kain pembungkus kaki Sarmina. Anehnya, luka itu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Kakinya bernanah, mengeluarkan bau busuk, memar menjalar ke betis Sarmina. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena menahan rasa sakit yang seperti membakar kakinya. Abah, tengah malam Sarmina membangunkan Sadiman. Ia tidak kuat menahan sakit. Iya, Sarmina. Masih dalam keadaan kantuk, Sadiman menghampiri wanita yang sedang kesakitan itu. Susuk mayat itu, apa aku masih boleh memakainya? Tentu, Sarmina. Kau akan sembuh dan berwajah cantik. Berikan aku susuk itu, Bah. Aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit. Baik, nanti Abah carikan daging mayat manusia. Sadiman nyeringa senang. Seberapa banyak aku harus memakannya? Semua, Sarmina. Semua bagian tubuhnya, kecuali tulang. Aku tak akan mampu, Bah. Tidak perlu sekali habis. Kau bisa menghabiskannya berhari-hari. Tapi setelah aku melakukannya, apa aku benar-benar akan sembuh, Bah? Setelah kau selesai memakan mayat itu, Abah akan tanamkan susuk mayat di tubuhmu. Kalau begitu, lekas carikan mayat untukku, Bah. 1 bulan berlalu, tapi belum juga ada orang kampung yang meninggal. Sementara itu, kaki Sarmina semakin parah, membusuk hingga menjalar ke paha, mengundang lalat-lalat hijau yang selalu hinggap di kakinya. Sadiman kebingungan. Kalau tetap dibiarkan seperti itu, Sarmina bisa meninggal. Melati, Abah titip Sarmina ya. Tolong kau jaga dia. Abah ada urusan di kampung seberang. Anak itu mengangguk. Sadiman pergi ke kampung tetangga untuk memata-matai kuburan, mencari mayat yang baru saja meninggal. Sayangnya, tidak ada warga yang meninggal. Sadiman kesulitan mendapatkan mayat segar. Hingga akhirnya, ia menyerah dan pulang dengan tatapan hampa. Hingga akhirnya, ia pulang dengan tangan hampa. Di perjalanan pulang, tepatnya di kampung Balangandang, ia melihat iring-iringan orang yang sedang memikul keranda. Wajah Sadiman seketika cerah. Ia membuntuti proses pemakaman tersebut. Dan ternyata, yang meninggal adalah seorang lelaki. Malamnya, saat semua warga sedang terlelap tidur, Sadiman mengendap-endap ke pemukiman warga. Ia mencuri cangkul dan sebuah karung besar. Setelah itu,
Ia segera ke pemakaman untuk menggali kuburan orang yang baru meninggal tadi siang. Dengan tergesa-gesa, ia mulai membongkar kuburan. Keringat membasahi seluruh badan. Sesekali, ia menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Selang beberapa saat, ia berhasil mengangkat mayat itu. Kemudian, dimasukkan ke dalam sebuah karung. Tapi sialnya tidak muat. Sadiman mengeluarkan sebuah golok. Ia memotong bagian perut mayat itu, hingga terburai semua isi perutnya. Akhirnya, mayat tersebut bisa dimasukkan ke dalam karung. Ia mengikat karung itu dengan sebuah tali yang terbuat dari robekan bajunya sendiri. Dengan susah payah, Sadiman berhasil membayar mayat itu. Ia keluarkan isi karung di hadapan Sarmina. Seketika, wanita itu mual melihatnya. Untung saja, Melati sudah tidur dan tidak melihat apa yang dibawa kakeknya. Selama berhari-hari, Sarmina dikurung di dalam kamarnya. Melati tidak diperbolehkan masuk, karena Sarmina sedang berusaha untuk menghabiskan seonggok mayat. Di dalam kamar itu, ia memakannya sedikit demi sedikit. Tidak jarang, Sarmina muntah-muntah. Sadiman sudah mencincang mayat itu agar mudah disantap Sarmina. Setelah 1 minggu, akhirnya ia berhasil memakan semua organ tubuh dari mayat lelaki itu. Yang tersisa hanya tulang belulang saja. Setelah tahu kalau Sarminah telah menghabiskannya, Sadiman membawa 2 buah jarum sepanjang telunjuk orang dewasa. Lalu, jarum itu ditusukkan ke kening Sarminah dan perutnya. Sarmina menjerit kesakitan. Sadiman membacakan mantra-mantra. Bibirnya bergetar dan matanya terpejam. Asap seketika muncul dari sela-sela tanah, memenuhi kamar Sarmina. Ia meniup pelan-pelan asap putih yang menghalangi pandangannya. Tampaklah Sarmina yang sudah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Bibirnya tipis imut, wajahnya putih dengan tai lalat kecil di pipi sebagai pemanis. Matanya sipit, rambutnya terkira indah sepinggang. Ia telanjang bulat di atas tempat tidurnya. Entah apa yang terjadi. Pakaiannya yang lusuh dan bau seketika hilang begitu saja. Sadiman menutupi tubuh Sarminah dengan kain. Semenjak saat itu, Sarminah berganti nama menjadi Nini Bogem. Wajahnya sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia kembali menari dengan grup ronggeng Sadiman. Nama Nini Bogem semakin terkenal. Grup ronggeng Sadiman semakin besar dan tidak bisa ditandingi. Bukan sekali 2 kali Aci mendatangi Nini Bogem untuk menghabisinya. Tapi semenjak punya susuk mayat, wanita itu semakin sakti. Semua pesuruh Aci kalang kabut, tidak bisa menghabisi Nini Bogem. Bertahun-tahun Sarmina menggunakan nama panggung Nini Bogem. Tak ada yang mengenalinya. Mereka menganggap Sarminah si tukang pijit itu sudah mati. Sadiman dan Melati juga merahasiakan identitas asli Nini Bogem. Sarminah hidup panjang umur sampai ronggeng tidak laku lagi. Hingga pada suatu hari ia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Susuk itu. Ya, susuk mayat yang membuatnya susah untuk mati. Tidak ada yang tahu
dan tidak ada yang bisa mengeluarkan susuk itu kecuali Sadiman. Selesai.